Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bila yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga setiap langkah kita menuju tempat ini menjadi jalan bagi kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum saya mulai mengaji, saya mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Umin Widaningsih dari UMV yang tadinya disebut sama Ibu. UMV itu singkatan dari Umi Maktum Voice, disingkat menjadi UMV. Dia mudah diingat Ibu ya Pak. Jadi saya dari UMV atau dari Umi Maktum Voice. Apa sih Umi Maktum Voice? Umi Maktum Voice itu adalah lembaga wakaf Al-Quran Braille. Al-Quran yang seperti ini ya, Al-Quran untuk para insan tunanetra. Jadi kami memfasilitasi teman-teman tunanetra di seluruh Indonesia untuk bisa memiliki dan membaca Al-Quran Braille, karena memang tujuan kami adalah pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Al-Quran yang saya bawa ini adalah satu juz Ibu Bapak dari 30 juz Al-Quran Braille. Jadi satu mushaf itu terdiri dari 30 buku seperti ini. Kebayang ya Bu ya Pak, besar sekali gitu Al-Quran Braille itu. Makanya apa yang menghalangi kita untuk bersyukur atas nikmat penglihatan yang Allah berikan, sehingga kita diberi kemudahan oleh Allah bisa membaca Al-Quran dengan mudah gitu kan, dengan Al-Quran yang jauh lebih kecil dari Al-Quran yang saya bawa ini dan lebih bisa didapat juga di HP gitu. Nah, kami juga tidak hanya mendistribusikan Al-Quran Braille kepada teman-teman tunanetra di seluruh Indonesia, kami juga bekerja sama dengan komunitas ataupun organisasi tunanetra untuk mengadakan pembinaan Al-Quran Braille agar mereka bisa membaca Al-Quran Braille secara mandiri. Bu, Pak, ada? Atuh, alhamdulillah. Jika boleh Ibu Bapak memilih, Ibu dan Bapak memilih membaca Al-Quran Braille atau berwakaf Al-Quran Braille? Ada, halo? Bagaimana? Lebih memilih membaca Al-Quran Braille atau berwakaf Al-Quran Braille Ibu Bapak? Wakaf, alhamdulillah, sangat soleh sekali ya Ibu Bapak di sini, masya Allah. Semoga setiap wakaf yang Bapak Ibu berikan senantiasa menjadi syafaat kita di hari kiamat, dan wakaf ini adalah menjadi salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Bagi Bapak Ibu yang akan berkontribusi dalam program wakaf Al-Quran Braille, dipersilakan untuk menghubungi petugas dari kami dari Umi Maktum Voice, dan insya Allah dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf satu juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Baik, saya akan membacakan surah Ar-Rahman dari ayat 1 sampai ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاقهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang barusan jawab salam tahun depan pergi ke tanah suci. Udah daftar belum? Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammadin. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innasyaitan lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua DKM Masjid Al-Jannah. Mana Ketua DKM? Mana? Wah, yang masih muda. Jarang-jarang Ketua DKM anak muda. Ya, mudah-mudahan Masjid Al-Jannah di bawah kepemimpinan beliau makin maju. Makin maju, safnya makin maju. Ya,
Insya Allah makin kompak, makin bersatu, makin bersinergi. Dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir hari ini, yang nggak bisa saya sebut namanya satu persatu, tapi demi Allah saya datang dari Jakarta ke Bandung. Tujuan saya membawa cinta karena Allah. Ya man ahabba lillah wa abghadha lillah faqad istakmala iman. Siapa yang mencintai sesuatu karena Allah, membenci sesuatu karena Allah, maka imannya sempurna. Saya mencintai muslim mukmin karena apa? Mereka bertauhid kepada Allah, la ilaha illallah. Maka ini adalah tanda keimanan saya. Membenci juga karena Allah. Orang yang membenci agama Allah saya benci, itu juga wajib. Dalam Islam disebut dengan wala wal bara, setia kepada orang beriman dan berlepas diri dari orang-orang kafir dan perbuatan orang kafir. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, insyaallah kita akan bahas tentang fenomena kisah dahsyat hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Jamaah, ini kok mukanya pada bengong semua. Insyaallah. Emang nggak bosan ketemu saya? Kayaknya bulan yang lalu kita ketemu ya? Kenapa kok saya bisa ada di Al-Jannah lagi? Karena tadi subuh saya mendapatkan undangan tausiah di Masjid Raya Al-Jabbar. Siapa yang hadir subuh? Saya mau pulang. Nggak ada yang datang? Emang nggak tahu? Mana Teh Nur? Mana Teh Nur? Teh, kenapa nggak dikasih tahu? Di WA satu-satu. Aduh ya. Kalau mau bapak, saya kan udah ngomong waktu kemarin, mau hidupnya nggak melarat, hidupnya nggak miskin, hidupnya nggak susah, hidupnya nggak gelisah, nggak depresi, nggak frustasi, maka sholat subuh dijaga di masjid. Tadi saya Masya Allah kagum ibu-ibu, saya udah jam 3 sudah di masjid tahajud. Rame tadi ibu-ibunya, rame ibu-ibunya yang belanja. Ya Alhamdulillah ya, dari Al-Jabbar. Kemudian tadi beberapa acara, tadi saya ke mana? Ke Jalan Riau ya, ada launching sebuah toko skincare. Nah, kemudian saya kesini, alhamdulillah izin Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hijratun Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Kenapa sih yang diambil sama Umar bin Khattab, kalender Islam, pengkalenderan Islam, penanggalan Islam itu dimulai dari hijrah Nabi Mekah ke Madinah. Padahal saat itu Nabi Muhammad SAW sudah wafat, Abu Bakar sudah meninggal dunia. Yang menetapkan kalender Hijriah sahabat Nabi, namanya siapa Bu? Umar bin Khattab. Siapa? Umar nulis surat kepada sahabat Nabi yang jadi gubernur Irak, namanya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dikirim surat. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari ketemu langsung Umar di Madinah. Ya Umar, Khalifah Amirul Mukminin, surat kamu nggak ada tanggalnya, cuma bulan Muharram, Rajab, Sya'ban, nggak ada tahun. Bagaimana saya tahu ini perintahmu sekian tahun sekian? Karena dulu orang Arab Ibu, kalau menetapkan tahun, tanggal lahir orang itu dimulai dari peristiwa besar. Dulu nggak ada kalender. Dulu nggak ada kalender. Coba Rasulullah lahir tahun kapan? Tahun? Kenapa ngomong gajah mukanya ke sini? Rasul lahir tahun gajah, Amul Fil, karena peristiwa besar terjadi, peristiwa Abroha dan tentaranya mau menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah Subhanahu wa taala Bu, dia ngambil ontaknya Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Paman. Kakeknya dong. Ya, kita nyanyi nih, siapa yang bisa nyanyi? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abu Thalib pamannya, Abdul Muthalib kakeknya. Terus lupa
Abdul Muthalib kakek Rasulullah. Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ya, Rasulullah SAW kakeknya namanya Abdul Muthalib. Bapaknya Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib. Itu kakeknya pembesar Quraisy, pemimpin Quraisy Mekah. Beliau yang ngasih minum orang haji. Orang kalau haji disiapin makan minum sama kakek Rasulullah SAW. Ketika Abraha datang, ya Rasul belum lahir. Rasul belum lahir. Jadi Rasulullah lahir 50 tahun setelah peristiwa gajah, pasukan gajah mau menyerang Ka'bah. Abdul Muthalib pengembala unta. Dia punya unta banyak. Saat itu ketika Abraha datang ke Mekah, unta Abdul Muthalib diambil. Kalau bahasa ininya yang benarnya dirampok. Bahasa Sundanya apa Pak dirampok? Hah? Dipao. 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 Nah, enak bener. Dipao. Diambil ontanya sama siapa? Tentaranya Abraha. Ini orang kafir, orang Nasrani. Ingat Raja Abraha ya, yang di Yaman, yang nyerang ke Rasulullah, yang nyerang ke Ka'bah itu orang kafir, orang Nasrani. Dia mau menyerang Ka'bah. Diambil ontanya kaki Rasulullah Abdul Muthalib. Datang nih Abdul Muthalib ke Abraha, penuh wibawa. Lihat kakek Rasulullah tuh wibawa, karismatik, pemimpin besar. Datang ke Abraha. Abdul Muthalib datang ke Abraha. Ya Abraha, balikin onta saya. Balikin onta saya. Abraha kaget. Datang jauh-jauh cuma nyanyain onta, kirain mau minta ampun, kirain mau minta maaf, kirain mau minta belas kasihan karena biar nggak jadi nyerang Ka'bah. Orang berani, pantang dia melas, pantang dia minta belas kasihan. Kata Abdul Muthalib, balikin onta saya yang kamu ambil. Kenapa? Innalil ibili rabbun, itu onta punya saya. Wa innalil baiti rabbun sayahmihi minha, sayahmihi minka. Ka'bah itu punya Allah. Nih orang Abdul Muthalib belum masuk Islam ya. Rasulullah belum lahir soalnya. Itu Ka'bah dia yakin punya Allah yang akan menjaga dari kalian semua. Tentara-tentara zalim, tentara-tentara laknat yang mau menyerang Ka'bah rumah Allah. Nanti Allah akan jaga dari kalian. Dan benar, Abraha punya gajah, Bu. Gajahnya paling gede. Nama gajahnya Abraha siapa? Mahmud. Siapa namanya? Siapa yang namanya Mahmud di sini? Nama gajahnya Abraha siapa Pak? Mahmud, Mamah Muda. Mahmud. Itu Mahmud ketika dia mau menyerang Ka'bah, mau menghancurin Ka'bah dengan kakinya, karena Ka'bah nggak setinggi sekarang dulu, masih kecil, masih setengah. Bangunannya setengah setelah banjir dibangun oleh kafir Quraisy. Mau hancurin Ka'bah, gajah ini duduk. Fabarok, duduk. Nggak bisa jalan. Dari sisi kanan duduk lagi, nggak mau nurut sama Abraha. Dari sisi kiri nurut, sampai digebukin terus si Mahmud ini, dipukulin supaya ngancurin Ka'bah. Baru turun burung ababil, ngambil 3 batu dari neraka. Setiap satu burung ngambil 3 batu dari neraka. 1 di paruhnya, 2 di kakinya. Yang mana kalau batu dari neraka Jahannam diambil, dia lemparkan burung ababil dari langit, swing, itu kepala orang bisa meleleh, mati semua. Berarti Ka'bah ini yakin nggak punya Allah? Nggak ada yang bisa ngancurin Ka'bah. Itu Abdul Muthalib punya keyakinan Ka'bah dijaga sama Allah. Onta saya balikin. Kata Abraha tuh, balikin tuh kakek tua ini, ontanya balikin. Dia orang yang berwibawa, dia orang yang berkarisma, dia orang yang punya harga diri, yang nggak mau minta belas kasihan kepada kita. Balikin ontanya. Dan kita tahu peristiwa ini Allah Azza wa Jalla abadikan dalam surat Al-Fil. Siapa yang hafal surat Al-Fil? Ini di depan kayaknya mau dapat 100.000 nih. Boleh kasih. Tat bodotnya. Cepet. Mana cepet? Ambil dompet. Ambil cepet. Pinjam. Sini. Surat Al-Fil. Semuanya maju sini. Sini. Ayo dapat semuanya. Ayo cepet. Hitung sampai 3 nih. 1, 2. Masih surat Al-Fil kagak hafal?
Bismillah, dikasih bocoran nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarak alam yaj'al kaidahum wa arsala alaihim tayran tarmihim bihijaratin min sijjin faj'alahum subhanallah. Bentar ya, ini gampang, nanti yang susah aja dapat duitnya ya. Suruh baca surat Al-Baqarah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka, tidak kamu melihat bagaimana Allah menghancurkan Abraha, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa burung ababil ngambil dari neraka Sijil namanya? Neraka namanya Sijil, 3 batu yang tadi saya sebut. Mereka hancur semuanya, binasa. Tentara Abraha mati meleleh, batu, bayangkan batu neraka masuk ke kepala mereka, rumah juga hancur. Subhanallah. Peristiwa ini Allah selamatkan Ka'bah. Di dalam sejarah orang Mekah zaman dulu peristiwa besar, gak ada yang lebih hebat lagi dari peristiwa itu. Jadi kalau ada orang yang lahir ditahunin dengan tahun gajah, Rasulullah lahir padahal 50 tahun sebelum peristiwa gajah. 50 tahun sebelum peristiwa gajah, berarti Abdul Muthalib masih muda. Masih muda Abdul Muthalib ketika peristiwa kakeknya Rasulullah SAW. Akhirnya Abu Musa al-Asy'ari datang ke Umar al-Khattab. Ya hai Umar, ini suratnya nggak ada tanggal, nggak ada tahun berapanya, sehingga kami nggak tahu melaksanakan tugas. Akhirnya Umar kumpulin orang-orang. Akhirnya ada yang ngasih pendapat. Wahai Umar, gimana kalau tahun Islam, tahun buat mempersatukan Islam kita tentukan dari awal lahirnya Nabi. Umar tampung. Umar bermusyawarah, kata Umar al-Khattab, boleh ada lagi nggak yang lain? Gimana cara menentukan kalender Islam? Ada lagi yang memberikan masukan, bagaimana kalau wafatnya Nabi? Karena semua dunia sedih Nabi Muhammad meninggal. Madinah jadi gelap ketika Nabi wafat, nangis lautan air mata di Madinah. Kata Umar al-Khattab, oke, ada lagi nggak yang lain? Oh, kalau begitu bi'tsatun Nabi, Nabi diutus jadi Rasul. Ketika mendapatkan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, awal wahyu pertama itu jadikan kalender Islam. Tiba-tiba ada sahabat Nabi SAW, dia ngasih masukan begini. Wahai Umar, Khalifah, Amirul Mukminin, bagaimana kalau peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah? Nabi hijrah di Mekah ke Madinah bulan Rabiul Awal. Kita jadikan awal kalender Islam. Dari 4 pendapat ini, Bu, Umar cenderung hatinya milih kalender Islam dimulai dari hijrah Nabi Mekah ke Madinah. Umar yang ketok palu. Oke, karena pendapat kalian udah saya terima, ketok palu. Palunya mana, Pak? Ketok palu. Penetapan kalender Islam dimulai dari hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Sampai hari ini kita pakai kalender Hijriyah. Dimulainya kalender Islam dari hijrah Nabi Mekah ke Madinah. Udah berapa tahun Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah? Sudah berapa tahun? 1445 Hijriyah, tahun yang lalu. 1445 tahun lalu Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena Umar orang cerdas. Umar pemimpin yang bijaksana. Dia tahu, beliau paham, tidak ada Islam kalau tidak ada hijrah. Ingat, tidak ada kebangkitan Islam, bahkan Islam nggak ada di Bandung, nggak ada di Amerika, nggak ada di manapun kalau nggak ada hijrah. Karena hijrah adalah tonggak penentu kemenangan Islam. Karena ketika hijrah Nabi ke Madinah, Nabi baru punya pasukan 10.000 untuk bisa melawan orang kafir Quraisy. Perang Badr itu terjadi di Madinah. Badr, Pak, itu di Madinah. 1 jam dari Madinah. Perang Uhud adanya di Madinah. Semua perang di Madinah. Baru tahun 2 Hijriah, setelah Nabi hijrah 2 tahun kedua, diizinkan perang, membalas dendam. Ya, bukan membalas dendam, membalas perlakuan zalim orang-orang kafir Quraisy di Mekah kepada Rasulullah dan para sahabat. Ibu tahu waktu di Mekah Nabi Muhammad dakwah, berapa tahun Nabi dakwah di Mekah? Siapa yang tahu?
Ini muka pada ngantuk. Ngantuk gak? Berapa tahun? 13 tahun. Nabi dakwah di Mekah Bu 13 tahun. Ibu tahu yang masuk Islam berapa orang? Bapak tahu yang masuk Islam berapa orang? Hanya 114 orang. 13 tahun yang masuk Islam 114 orang. Sedikit apa banyak? Sedikit apa banyak? Wah, berbeda pendapat para ulama. Berbeda pendapat para ulama Masjid Al-Jannah ini. Sedikit dan banyak. Relatif ya, sedikit atau banyak relatif. Pokoknya 114 orang. Ibu tahu Rasulullah SAW ketika ada muslim dari 114 orang itu yang masuk Islam, apa yang mereka dapatkan oleh kafir Quraisy? Dibunuh. Siapa yang dibunuh? Bapaknya Yasir, Ammar bin Yasir. Namanya Yasir. Bapaknya ditaruh di tiang, diikat sama ibunya, dibunuh di depan Ammar. Bayangkan, zalim ini orang kafir Quraisy, jahat ini orang kafir Quraisy, dibunuh karena apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nggak kayak kita sekarang. Kita boleh 1000 kali, 1 juta kali. Siapa yang berani? Mau bunuh kita, mau pukul kita. Dulu orang Muslim Mekah yang pertama kali masuk Islam, kalau mengucapkan la ilaha illallah ketahuan sholat, dibunuh. Itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada sahabat Nabi, as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dibunuh. Ammar bin Yasir nangis, nggak bisa apa-apa. Kemudian peristiwa ini nyampe ke telinga Rasulullah. Rasul katakan kepada Ammar bin Yasir, "Sabron ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Kesabaranmu keluarga Yasir, Allah telah menjanjikan kalian masuk surga. Ibu tahu sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Mas'ud lagi baca Quran di Ka'bah. Dia bawa lembaran-lembaran mushaf di Ka'bah, dia baca surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allaman wahai khalaqal 'allamahul asy-syamsu wal qamaru. Wah, hebat bener nih. An-najmu wasy-syajaru alla tadghaw wa aqimu bil wazni wa aqimu wa la tukhsirul. Wah, subhanallah. Ini kalau punya istri Pak orang Al-Jannah kayaknya bahagia. Hafiz Quran semua. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziman 31 kali. 31 kali. Baca surat Ar-Rahman, Abdullah bin Mas'ud kedengeran sama orang kafir lagi baca Quran, digebukin Bu, dikeroyok di depan Ka'bah, dikeroyok sampai mukanya dia bengkak, lebam. Subhanallahilazim. Ditolongin sama Umar, ditolongin sama Abu Bakar As-Siddiq. Ataqtuluna man yaqulu rabbi Allah? Apakah kalian akan bunuh nih orang yang mengatakan Tuhan saya Allah? Mereka akhirnya takut sama Abu Bakar karena Abu Bakar sukunya Bani Tamim, suku yang disegani di Mekah. Lihat, berat perjuangan Nabi memeluk Islam di Mekah. Akhirnya seluruh sahabat Nabi komplain, ngeluh, menangis di hadapan Rasul. Ya Rasul, mata nasrullah? Kapan pertolongan Allah turun? Kapan kami ditolong Allah? Gak bisa begini terus. Mau sholat digebukin, mau baca Quran dipukulin, bahkan ada yang dibunuh, hartanya diambil. Mau buka toko, tokonya diambil, diembargo ekonomi. Gak bisa di Mekah nih. Kita lama-lama kan habis, Islam gak bisa berkembang. Akhirnya Rasulullah SAW gak diem. Rasul doa sama Allah, Allah pilihkan saya tempat hijrah. Ingat, belum ada Madinah. Jangan masukin Madinah di otak kita dulu. Yang pertama kali Rasul pilih siapa? Rasul kalau ada orang haji Bu dari penjuru dunia. Ingat, haji itu adalah syariat Nabi Ibrahim. Yang bapak-bapak haji nih ikutin siapa? Seluruh muslimin Nabi. Dan itu dipakai oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka berhaji juga, tapi hajinya beda sama Nabi Muhammad SAW. Mereka hajinya buat berhala. Karena di dalam Ka'bah di Mekah ada 360 berhala. Siapa aja nama berhalanya? Lata, Manat, Uzza, Hubal. Yang paling gede Hubal. 360 berhala. Mereka hajinya buat berhala, patung. Rasul kalau datang dari penjuru dunia, Rasul tanyain, kamu dari mana? Oh, saya dari negeri fulan. Saya dari Irak. Saya dari
India, oh dari mana pokoknya. Akhirnya Rasulullah SAW melihat ada kota kecil, jaraknya 80 km di Taif. Di mana Bu? Pak? Di Taif. Nabi mengutus dirinya dan sahabat Rasulullah SAW, satu orang yang menemani Nabi ke Taif. Di Taif minta perlindungan sama pemimpin Taif. Tolong dong, saya di Mekah nih, nggak bisa nih hidup lagi. Komunitas saya dikucilkan. Apa kata penduduk Taif? Rasul malah ditimpukin batu. Rasul dipukuli sampai berlinangan darah di kaki beliau. Sampai datang dua malaikat gunung. Wahai Muhammad, ini kurang ajar nih penduduk Taif. Nggak ada sopan santun sama Nabi Muhammad, kekasih Allah, utusan Allah. Kalau kamu mau, kami akan menghancurkan penduduk Taif. Satu kota dihancurkan gunung, itu akan mengeluarkan larva, mengeluarkan gunung meletus untuk ngancurin penduduk Taif. Apa kata Nabi kita Muhammad, Pak, lihat. Apa kata Nabi Muhammad? Lah, jangan. Nabi nggak mau menghancurkan manusia. Nabi nggak mau membunuh. Apa kata Nabi? Lah, jangan. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka kaum yang tidak tahu. Fa asallahu ayyukhrija min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Jangan wahai malaikat, saya menilai mereka kaum yang tidak tahu. Saya berdoa sama Allah, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, saya berdoa kalau bapaknya nggak masuk Islam, nanti anak cucunya masuk Islam. Saya berdoa agar tulang sulbi mereka melahirkan generasi Islam. Dan doa Nabi benar Bu, dikabulkan Allah. Ibu kalau pergi ke Taif, isinya masjid semua. Ada masjid Abdullah bin Abbas, masjid semua. Nggak ada gereja, nggak ada kelenteng, nggak ada wihara, nggak ada peribadatan agama selain agama Allah. Karena doa siapa Bu? Doa siapa Bu? Ini kok pada ngantuk, kenapa nih? Nabi Muhammad. Doa Nabi kita Muhammad. Nabi akhirnya hampir putus asa. Di Taif malah diusir untuk bisa mendapatkan tempat perlindungan buat para sahabat-sahabatnya. Akhirnya Nabi SAW mendengar ada satu negeri, bukan di Arab, negerinya di Afrika. Nama negerinya apa? Habasyah. Habasyah sekarang kalau ibu lihat di Google, bapak lihat di Google, nama negaranya Ethiopia. Ethiopia bukan bahasa Arab, makanannya bukan makanan Arab, adat istiadatnya Afrika, bukan Arab. Nabi SAW mengutus menantunya yang pertama, Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan sahabat sekaligus menantu. Kalau Umar bin Khattab sahabat sekaligus mertua. Abu Bakar As-Siddiq sahabat sekaligus mertua. Tapi kalau Utsman apa? Menantu. Menikah dengan dua putri Nabi sekaligus. Ruqayyah meninggal, menikah dengan Ummu Kulthum. Lihat, kata Nabi, Ummu Kulthum meninggal. Kata Nabi, kalau saya punya 3 putri, yang ketiganya saya nikahin sama kamu. Saking Nabi cinta sama Utsman bin Affan. Dan Utsman ini Bu pemalu dia. Kalau ada laki-laki aja tersingkap pahanya dia tutup. Saking malunya malaikat pun jadi malu sama Utsman bin Affan. Kita tahu perjuangan dia orang kaya yang menyedekahkan hartanya buat kebangkitan Islam, perjuangan Islam. Utsman dikirim ke Afrika. Di Afrika, di Ethiopia. Waduh, bayangin Bu, ibu orang Bandung, biasa makan seblak. Tiba-tiba ibu dikirim ke Papua, yang makanannya beda. Makanannya ubi jalar. Masih pakai ubi jalar sih. Oh, berarti sama dong. Makanya dikirimnya ke Belanda, disuruh makan keju tiap hari. Seblak nggak ada, cilok nggak ada. Bahagia nggak? Seneng nggak? Bahasa beda. Di sini kalau ngomong kumaha damang, di sana kalau ngomong apa? Kumaha? How are you? Are you fine? Wah, kagak ngerti nih. Bahasa beda, makanan beda. Ibu bayangin. Dan itu bertahun-tahun di Habasyah. 10 Rasul kirim, 12 di riwayat yang lain. Rasul kirim 80 orang. Sampai Rasul dapat penduduk Madinah pergi haji Bu, dari suku Aus sama Khazraj. Rasul dakwain mereka. Rasul dakwain masuk Islam. Namanya Yathrib, dulu belum Madinah, namanya Yathrib. Masuk Islam 10 orang.
Nabi bayat, saya bayat kamu masuk Islam, nggak boleh syirik, menyembah hanya satu Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, tegakkan sholat, nggak boleh minum khamr, nggak boleh zina. Nabi bayat Islam. 10 orang dakwah di Madinah jadi 80 orang, disebut dengan bayat ats-tsaniyah, bayat yang kedua. Setelah umat Islam 10 tambah 80 kurang lebih 100 di Madinah yang masuk Islam, Nabi utus 2 sahabat Nabi yang dakwah di Madinah, Yathrib namanya, sahabat namanya Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum. Siapa namanya? Siapa namanya? Oi, siapa namanya? Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum diutus sama Nabi SAW. Dakwah nih si Mus'ab. Mus'ab ini bu, pemuda ganteng, orang Mekah, necis bajunya bu, bajunya bagus. Baju saya bagus ya? Istri saya nih yang jahitin nih. Ini jahitan, ini jahitnya 7 tahun, 7 hari, 7 bulan, 7 hari. Lama amat ya, sampai ubanan nunggunya. Mus'ab orang kaya, orang bajunya bagus, rambutnya necis, diceritakan kalau dia lewat tuh cewek-cewek pada kesembuh. Tapi ketika dia masuk Islam, diembargo sama ibunya. Ibunya orang kafir. Duit kita stop, kamu nggak boleh terima duit lagi. Akhirnya apa? Pakai baju compang-camping, rambutnya lusuh karena nggak bisa beli duit, beli pomade. Pomade, tahu nggak pomade? Tahu? Tahu apaan? Buat rambut, wes. Nggak bisa beli duit nih, nggak punya duit beli pomade. Lusuh pakaiannya. Pemuda tampan yang dia lebih mementingkan akhirat daripada dunia, lebih mementingkan Allah daripada uang, daripada jabatan, daripada fasilitas dunia yang sementara dan sebentar ini. Mus'ab dikirim ke Madinah, dan Mus'ab karena dia dapat pendidikan, karena dulunya orang kaya, dia dapat pendidikan dari kecil sehingga diplomasinya jago, diplomasinya hebat. Orang satu ketemu di pasar, di jalan, Pak saya mau ngobrol sebentar, dibaca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Tahu nggak agama Islam Pak? Oh nggak tahu saya. Bapak nyembah berhala kan? Nggak boleh Pak, itu patung nggak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ada satu Tuhan yang berhak disembah, hanya Dia, Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah satu masuk Islam bu, dakwah yang kedua masuk Islam karena kehebatan dia diplomasi, retorika, bahasanya dia enak, akhlaknya dia bagus. Orang masuk Islam di Madinah satu demi satu, sampai udah ratusan masuk Islam. Ini tantangan lagi nih. Ada pemimpin Madinah, Yathrib, namanya As'ad bin Zurarah. Siapa namanya? Dia nggak tinggal diem. Dia bilang sama Mus'ab, dia bawa pedang. Mus'ab, kamu nyebarin agama baru ya? Kamu nyebarin agama aneh. Kalau kamu nggak diem, saya bunuh kamu. Atau kamu pulang lagi ke Mekah. Ibu bayangin, ada pedang di hunus di leher kita. Lanjut nggak dakwah kalau begitu? Pak, lanjut ya Pak? Saya nih, datang nih, TNI, taruh pistol di kepala saya. Diam nggak? Ceramahnya jangan dilanjutin. Lanjutin apa kagak? Benar? Kencing di celana. Tapi Mus'ab, boy, imannya dia tinggi kepada Allah, dia sabar. Padahal dia pemuda yang kuat. As'ad bin Zurarah ini udah tua Pak. As'ad bin Zurarah udah uzur. Seandainya dia mau lawan, dia banting, selesai. Tapi dia punya akhlak Islam yang diajarkan Nabi Muhammad, sabar. Kalau berdakwah, dia sabar. Mus'ab. Kata Mus'ab bin Umair, baik saya pergi deh ke Mekah, tapi tolong, lihat kecerdasan Mus'ab, kasih saya waktu, saya mau jelasin apa itu Islam. Kalau Bapak nggak mau berkenan, Bapak nggak suka, saya pergi ke Mekah sekarang, nggak apa-apa. Tapi tolong dong, saya kasih izin menjelaskan apa itu Islam. Kalau Bapak nggak berkenan di hati Bapak, ini ngomong sama pemimpin namanya yang lebih tua, mesti etika, mesti akhlak, mesti sopan, santun, jangan balas keburukan dengan keburukan, balas keburukan dengan kesabaran dan ketabahan. Akhirnya duduklah As'ad bin Zurarah, ya udah kalau begitu adil, coba dong sampaikan. Tapi benar ya, kalau saya nggak suka, pergi lagi ke Mekah. Dia doa sama Allah, ya Allah kasih hidayah ini pemimpin Madinah Yathrib, namanya As'ad bin Zurarah. Dia dakwah, Pak, Islam itu
agama yang memerintahkan kita silaturahim sama kerabat. Islam itu memerintahkan kita nggak boleh mengganggu tetangga. Islam itu adalah agama yang memerintahkan kita yang kuat bantu yang lemah. Ada namanya sedekah, ada namanya zakat. Dia ceritain Islam begitu indahnya. Saya punya Nabi Muhammad akhlaknya begini. As'ad bin Zurarah terketuk. Dibaca Quran sama Mus'ab bin Umair surat Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Masuk Islam As'ad bin Zurarah. Ini kalamullah kata As'ad, bukan perkataan Muhammad. Gak ada yang bisa bikin Quran, gak ada. Murni ini dari Allah langit ketujuh. Masuk Islam. Ibu bayangin gak kalau Mus'ab bin Umair emosi kayak orang Dengki Selatan. Enak aja main-main pedang. Saya juga biasa main pedang di Mekah. Ayo. Gak ada Islam di Madinah. Dia sabar. Turunkan ego dia untuk dapat kemenangan. Dan setika itu hampir 60% penduduk Madinah masuk Islam. Di situ Rasulullah SAW diperintahkan hijrah. Udah Muhammad, saya tetapkan kepada engkau satu kota namanya Yathrib, silakan engkau hijrah dari Mekah, pergi dari kampung halaman kamu yang mengusir kamu. Karena memang Nabi udah diwanti-wanti waktu Nabi berusia 25 tahun. Ya, Nabi SAW pernah diwanti-wanti oleh Waraqah bin Naufal. Ya, Waraqah bin Naufal ini sepupu Khadijah dan dia pendeta Nasrani. Kata Waraqah bin Naufal, Muhammad, saya udah melihat tanda-tanda kerasulan yang ada di Injil bahwa engkaulah utusan Allah. Tapi ingat, tidak ada satupun orang yang membawa dakwah kamu mengajak Tuhan satu, menjauhi syirik, kecuali pasti diusir. Waraqah ngomong begitu umurnya 90 tahun. Dan seandainya saya masih muda dan saya masih hidup, saya masih kuat dan saya masih hidup ketika kaum kamu mengusir kamu bakal diusir. Udah diwanti-wanti, kamu pasti diusir sama orang Mekah. Dan benar, Nabi SAW diusir, benar-benar dikucilkan di Mekah. Nabi hijrah. Hijrahnya gimana, Bu? Apakah gampang? Apakah mudah? Apakah tidak ada halangan dan hambatan? Enggak. Yang hijrah ke Madinah dibunuh. Terang-terangan hijrah dibunuh. Sampai-sampai Umar bin Khattab, kalau Umar masuk Islamnya dia terang-terangan, karena dia memang paling disegeni di Mekah. Pemimpin Quraisy juga dia. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala terang-terangan. Umar di Jabal Qubais, Umar bilang, siapa yang anaknya pengen yatim, istrinya jadi janda, datang ke Bukit Qubais, ayo duel. Gak ada yang berani sama Umar bin Khattab. Umar terang-terangan hijrah. Sahabat yang lain yang lemah, ekonominya lemah, yang dia bukan pemimpin Quraisy, dia dikucilkan, dia diganggu hijrahnya. Termasuk siapa yang diganggu? Sahabat Nabi namanya Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi. Dia orang kaya, Bu. Orang kaya raya, dari hijrah dari Irak ke Mekah, pedagang kaya raya. Ketika mau hijrah ke Madinah, dicegat sama kafir Quraisy. Apa kata kafir Quraisy? Kafir Mekah, Suhaib, kamu datang dalam keadaan miskin. Sekarang bisnis di Mekah, engkau ini pendatang. Setelah kaya enak aja mau pergi ke Madinah, ke Yathrib. Apa kata Suhaib ibnu Sinan? Kalau saya kasih tahu harta saya di mana aja, lepasin saya nggak? Lepasin nggak? Lepasin, kata orang kafir Quraisy. Karena orang kafir itu otaknya duit, otaknya dunia. Tapi kalau orang beriman otaknya apa? Akhirat, surga, jannah. Silakan ambil harta saya. Saya punya bisnis pertanian di sini. Saya punya bisnis peternakan di sini. Ini tanda tangan saya. Ambil 100% harta saya ambil. Pergi ke Madinah, Suhaib ibnu Sinan dalam keadaan 0 rupiah, 0 duit, nggak bawa duit, cuma baju. Cuma baju doang. Ketika nyampe Madinah, Rasul SAW dapat berita tentang hijrahnya Suhaib. Apa kata Rasulullah? Rabihal bai'u ya Aba Yahya, Rabihal bai'u ya Aba Yahya. Perdaganganmu beruntung wahai Suhaib, perdaganganmu beruntung. Allah sudah beli daganganmu dengan surga jannah, dijamin masuk surga. Suhaib ibnu Sinan. Turun ayat Al-Quran, ibu bisa buka nanti di Quran, surat Al-Baqarah ayat 207. Surat apa? Al-Baqarah ayat 207. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mendapat keridhaan Allah. Ayat ini turun asbabun nuzulnya sahabat Suhaib bin Sinan yang hijrah, dia tinggalkan hartanya 100% untuk bisa dapat kemudahan beribadah kepada Allah. Subhanallah, karena lezatnya ibadah, bisa menyembah Allah. Kita sekarang ngaji lebih mahal dari duit dunia seisi, nggak bisa dinilai pakai duit berapapun. Bisa mengenal Allah, zikir kepada Allah, baca Al-Quran, ini nikmat. Sekarang kita alhamdulillah udah merdeka, bisa baca Quran, mau 1 kali khotam, 2 kali khotam, nggak baca Quran. Kalau baca WA semangatnya bukan main. Kalau baca TikTok luar biasa 3 jam 4 jam. Baca Instagram berapa jam? Lama. Tapi baca Quran baru 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Giliran TikTok, Instagram mata melotot. Sahabat Nabi dulu baca Quran sampai digebukin, sampai dipukulin, sampai dikeroyokin. Ketika hijrah ke Madinah, Madinah diganti Yasrib, namanya jelek. Yasrib namanya jelek. Rasul ganti namanya Thayyibah, Madinah, tempat agama. Artinya Madinah itu artinya tempat menjalankan agama. Nabi SAW berdakwah 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah, 114 orang. Nabi dakwah di Madinah, yang masuk Islam hampir 100.000. 10 tahun 100.000 masuk Islam. Nabi datang lagi ke Mekah. Setelah 10 tahun dakwah di Madinah, Nabi datang lagi ke Mekah. Di Mekah Nabi bawa pasukan yang begitu banyak, pakai kuda, pakai gajah, pakai tentara yang begitu komplit dengan persenjataan. Penduduk Mekah pada lari ngibrit, pada masuk ke rumah-rumah, karena mereka ingat dulu pernah ngebunuhin para sahabat. Mereka dulu ingat pernah zolim ngambilin harta sahabat. Dulu zolim pernah ngerampas rumah sahabat. Mereka pikir Rasulullah datang dengan pertumpahan darah. Apa yang Nabi katakan ketika di Mekah? Nabi udah kuat, Nabi sudah hebat. Apa kata Nabi? Idhabu wa antum tulaqa. Pergi kalian sudah saya bebaskan. Nabi nggak balas dendam. Tidak ada pertumpahan darah ketika menaklukkan kota Mekah. Siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram dia aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Nabi hormatin pemimpin Mekah, walaupun pemimpin ini jahat, zalim. Abu Sufyan dulu ketika dia kafir, dia merangin kaum muslimin, tapi akhirnya masuk Islam dengan akhlak Rasulullah yang penuh kesabaran. Inilah sedikit peristiwa hijrah. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuatkan kita. Kalau mau dapat rahmat Allah, jaga iman, kita berjihad dan berhijrah. 3. Hijrah secara tempat udah nggak ada. Setelah Rasul menaklukkan kota Mekah, tidak ada hijrah pindah tempat. Ngomong sama suami, lagi berantem sama suami, ngomong, Yayang, saya kayaknya mau hijrah aja ke Jakarta. Saya udah nggak betah di Bandung. Rasul sudah bersabda, mengeluarkan sabdanya, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah secara tempat setelah penaklukan kota Mekah. Jadi ibu nggak usah hijrah lagi ya, udah di Bandung aja, insya Allah udah betah bisa menjalankan Islam. Tapi hijrah secara ma'nawi sampai kiamat gak akan selesai. Apa itu hijrah secara ma'nawi? Rubah sifat-sifat kita yang tadinya jauh sama Allah jadi dekat sama Allah. Yang tadinya nggak sholat jadi sholat. Yang tadinya nggak baca Quran jadi baca Quran. Itu hijrah secara makna. Yang tadinya nggak pakai jilbab, perintahkan anak kita, putri kita pakai jilbab. Yang mohon maaf, tadinya pelit, sekarang jadi orang dermawan, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya durhaka sama orang tua, ingat, ridho Allah tergantung ridho orang tua. Orang tua nggak ridho sama kita, kita nggak akan masuk surga. Hijrah, tinggalkan kebiasaan buruk kita menuju kebiasaan baik. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita ketemu lagi, kalau nggak ketemu di Bandung, ketemu di Jakarta insya Allah. Kalau nggak ketemu di Jakarta, ketemu di Mekah. Kalau nggak ketemu di Mekah, ketemu di Madinah. Kalau nggak ketemu di Madinah, ketemu di surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak peristiwa hijrah yang harus kita pelajari lagi ya. Jangan merasa puas dengan ilmu yang hari ini. Terus belajar, terus belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahyu pertama Iqra, bukan sholat dulu, bukan suruh baca Quran dulu. Iqra dulu. Iqra dulu artinya ilmu dulu.
Islam itu jangan diterapkan serampangan, harus pakai ilmu. Sholatnya Nabi Muhammad, wudu Nabi Muhammad. Ada orang sholat 60 tahun tapi sholatnya nggak diterima satupun Allah. Kenapa? Sholatnya rukunnya nggak benar, syarat-syarat sah sholat dia nggak terapkan. Makanya yuk belajar sampai kita mati, nggak ada istilah puas belajar. Saya pun mesti belajar. Saya senang mendengarkan ilmu. Terima kasih. Akhirnya kita berdoa, mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar ya Wadud ya Dzal Arsyil Majid. Fa'alu lima yurid. Ya Allah, Engkau Maha menatap, Engkau Maha melihat. Yang hadir hari ini di Masjid Jannah, ya Allah, Al-Jannah, ampuni semua dosa-dosanya, ampuni semua kesalahan-kesalahan. Di antara kami ada yang punya sakit, angkat penyakitnya ya Allah, berikan sehat walafiat. Di antara kami ada yang punya utang, sebelum wafat lunaskan utang-utangnya ya Allah, berikan kecukupan rezeki ya Allah. Allah ya Rahman ya Rahim, anak-anaknya yang belum sholat, jadikan anak-anak kami rajin sholat 5 waktu. Kami gak mau mati dalam keadaan meninggalkan anak-anak yang disesatkan Engkau ya Allah. Kami ingin melihat sebelum kami meninggal dunia, anak-anak kami rajin sholat di masjid, rajin mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami gak tahu kapan kami pun akan mati, ajal akan tiba kepada kami. Tapi satu permohonan kami, matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Semuanya ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihus. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar ya Wadud ya Dzal Arsyil Majid. Orang tua kami yang ada di alam barzah, di alam kubur, lapangkan kubur orang tua kami, jadikan kubur orang tua kami taman surga. Jangan siksa. Kami sayang orang tua kami cinta orang tua kami gak ridha mereka dapat azab siksa. Ya Rabb, kami cinta, kami sayang. Ampuni dosa orang tua kami, maafkan kesalahan orang tua kami, berikan ampunan maghfirah buat orang tua kami. Rabbana yaghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil